Bab 024. 1. Ya Allah, Non. Non Widuri sakit loh, Nunung bantu telpon Pak Bian ya. Pak Bian harus lihat keadaan Non ini. Jangan dulu, Bi. Bantu saya turun sampai ke bawah aja, saya mau duduk di halaman rumah. Iya ayo. Nunung begitu sigap. Nunung membantu memapa Widuri dengan sangat hati-hati untuk menuruni tangga. Baru berjalan beberapa langkah, Widuri malah tambah kepayahan saat tiba-tiba perutnya terasa dikocok-kocok. Widuri menghentikan langkah lalu menahan sesuatu yang ingin dimuntahkan dari mulutnya. Non. Widuri melepaskan diri dari Nunung yang panik dan bengong. Widuri terdorong untuk berjalan cepat menuju ke wastafel terdekat lalu muntah-muntah di sana. 2. Bian menerima telepon dari Nunung atas kondisi Widuri saat ini. Dia berjalan bergegas melewati setiap bagian ruang gedung kantor itu dengan wajah yang sangat panik sehingga menimbulkan kecemasan dan rasa penasaran di antara karyawannya. Pak Bian kenapa ya? Kalian tadi lihat, kan? Dia pergi buru-buru. Kata seseorang yang ada di lobi gedung. Entah. Tapi kayaknya emang ada sesuatu yang serius. Mungkin istrinya kena musibah. Amin. Mampus aja sekalian si Widuri. Dengan penuh nafsu, Alia mengaminkan salah satu tebakan temannya. Alia memang sudah kalah telak dari Widuri. Jalan ninja untuk memuaskan rasa kecewanya adalah dengan selalu mendoakan yang buruk-buruk untuk Widuri. Dia frustasi dan hidupnya tidak berjalan sesuai keinginan sementara saat ini Widuri mendapatkan segala yang diinginkan oleh semua wanita, yaitu diperistri dan dimanja oleh pria seperti Biantara Perkasa. Cek Instagram. Mungkin ada info di sana. Para karyawan masih saja berdesas-desus. Pak Bian main IG-nya cuma sesekali. Nggak ada postingan. Post story itu pas waktu liburan doang. Udah deh, dari sana akunnya senyap lagi. Coba cek IG istrinya. Sama. Isinya cuma soal taman, bunga, makanan, udah gitu doang. Alia merasa iri lagi, apa teman-temannya mulai mengikuti Widuri di media sosial. Heleh. Kayak seleb aja pake diikutin. Asal kalian tahu aja, istri bos kita tuh mantan upik abu suamiku. Alia melanjutkan kejulidannya di dalam hati. Tapi dia selalu menahan diri agar tidak terpancing untuk mengatakan hal itu karena jika ia bercerita soal masa lalu Widuri, maka secara otomatis, aibnya sebagai pelakor dan aib Randy sebagai lelaki yang kasar juga akan terbongkar. Ya udah ya, mending kita doain aja semoga nggak terjadi sesuatu yang buruk pada Pak Bian dan keluarganya. Amin. Para karyawan yang ada di divisi itu mengaminkan harapan salah satu teman mereka, kecuali Alia saja. Alia tak sudi mengaminkan jika itu untuk kebaikan Widuri. Awalnya Widuri menolak untuk dibawa ke dokter, tapi Bian langsung menggendong dan membawanya masuk ke 3. Dalam mobil. Saat Bian datang, Widuri kelihatan sangat lemas dengan wajah pucat hanya terduduk lesu di sofa ruang tengah rumah. Saat ini Widuri ditangani oleh dokter umum. Sang dokter dibantu para perawat melakukan standar pemeriksaan mulai dengan menimbang berat badan, memeriksa tensimeter, oximeter sampai termometer untuk memastikan kalau tak ada gejala demam yang dialami oleh Widuri. Sejak kapan Anda merasa lemas seperti ini? Tanya dokter pria paruh baya itu. Widuri mencoba mengingat pastinya. Semalam dia kurang nyenyak karena merasa tak enak badan, dan puncak rasa lemas itu terjadi sejak tadi pagi. Pagi ini, Dok. Widuri menjawab. Selain lemas, apalagi yang Anda alami sepanjang hari ini?
Mual dan muntah. Bian membiarkan Widuri saja yang menjawab, karena dirinya memang di kantor seharian ini. Tapi Bian tidak beranjak kemanapun, dia setia berdiri di samping ranjang Widuri. Oke, jadi keluhannya itu lemas, mual dan muntah ya. Dokter mencatat sesuatu di sebuah kertas. Iya, dok. Saya sarankan untuk lanjut melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena bisa jadi apa yang Anda alami adalah gejala morning sickness, atau gejala awal kehamilan. Widuri dan Bian kompak terkejut. Mereka tak curiga dengan hal itu, Widuri tak pernah mengalami hal seperti ini sementara Bian sudah sangat lama menghadapi situasi seperti ini. Apalagi dulu Regita tak mengalami gejala morning sickness saat mengandung Yasa. Suster akan mengantar Anda ke poli kandungan, dokter kandungan akan mengetahui gejala yang Anda alami secara spesifik. Widuri maupun Bian sama-sama speechless. Tentunya mereka tak menduga kalau mereka akan diberi anugerah secepat ini, padahal Bian dan Widuri belum sempat berbincang serius soal anak. Terima kasih, dok. Dan Bian hanya mampu berucap terima kasih pada sang dokter. Sama-sama, Pak. Semoga benar hasilnya positif hamil ya, harap dokter yang ramah itu. Amin, terima kasih banyak. Dari ruangan dokter umum itu, lanjut Widuri diantar ke ruang pemeriksaan dokter kandungan yang ada jauh dari gedung pertama itu. Karena tak ingin ambil resiko, Bian tak membiarkan Widuri berjalan kaki. Widuri duduk di kursi roda dan Bian sendiri yang mendorongnya sampai ke poli kandungan yang jaraknya cukup jauh. 4. Tanpa mengantri, Widuri dan Bian bisa langsung masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Namanya adalah Dokter Sarah. Sang dokter menanyakan siklus bulanan Widuri dan Bian hanya menyimak. Hatinya bergemuruh dan tak sabar ingin mendengar kepastian. Kita lakukan tes urin dulu ya, ucap dokter lalu menyiapkan sebuah wadah kecil dan sebuah alat tes kehamilan untuk Widuri. Mas. Widuri malah terlihat tegang. Relaks aja, sayang. Semoga hasilnya garis 2, bisik Bian pada Widuri. Sus, tolong dibantu, pinta dokter Sarah pada asistennya. Biar saya saja yang bantu menada urin istri saya. Ujar Bian menyela. Baik kalau begitu, Pak. Anda bisa membantu istri Anda untuk mengambil sampel urinnya ya, Pak. Silakan, kata dokter dan mempersilakan keduanya untuk pergi ke toilet yang ada di sudut ruang pemeriksaan. Jantung Widuri berdegup sangat kencang. Mereka menanti hasilnya dan berharap dengan sangat kalau apa yang Widuri alami adalah gejala awal kehamilan. Sementara itu, Yasa yang sudah pulang sekolah sejak 1 jam lalu merasa heran karena tak merasakan kehadiran Widuri dimanapun. Biasanya Widuri aktif di siang hari. Yasa memang tak bertanya ini itu pada Nunung atau Uti, tapi lama-kelamaan dia pun penasaran. Panggil Yasa yang datang menghampiri Nunung di sebuah ruang santai di dekat area dapur. Iya, kenapa? Mau makan sekarang? Sambut Nunung dengan sigap. Nunung yang masak ya? Tanya Yasa dengan sinis. Iya, Sok tungguin aja di meja makan, biar Nunung segera siapkan makan siang buat Den Yasa. Nggak usah. Tolak Yasa serta-merta. Loh? Kenapa sih, Den? Udah biasa makan masakan Mama Widuri, sekarang jadi nggak mau lagi makan masakan Nunung sama Uti ya? Nunung menggoda Yasa. Yasa jadi salah tingkah, tapi selebihnya ia kesal dengan godaan Nunung. Enggak. Sangkalnya dengan tegas. Ya udah, jadi apa yang bisa Nunung bantu buat Den Yas?
Kok rumah sepi, kayak gedung kosong. Orang-orang pada kemana? Yasa berbasa-basi. 5. Ini ada Nunung, Uti lagi istirahat di kamarnya, Pak Didan lagi ngopi di teras belakang. Yang lainnya. Siapa? Non Widuri. Ya siapa lagi? Oh iya Nunung lupa kasih tahu ya. Tadi Pak Bian juga udah pulang, Non Widuri sakit sejak pagi, ke siang harinya malah mual muntah, sekarang lagi dibawa ke dokter sama Pak Bian. Oh, itu rupanya. Jadi itu alasan dia nggak masakin gue. Heleh. Manja. Sakit baru setengah hari aja sok-sokan pengen dibawa ke dokter. Cibir Yasa di dalam hati, padahal dia mulai butuh pada Widuri. Sayup, terdengar ada yang membukakan pintu utama rumah. Apa mungkin itu Bian dan Widuri yang sudah pulang dari dokter? Nah, mungkin itu Pak Bian sama Non Widuri sudah pulang, terka Nunung lalu dia bergegas berjalan menuju ke ruang utama rumah. Mungkin iya, karena penasaran, Yasa pun ikut menyambut kepulangan papa dan ibu sambungnya. Tapi dalam hati Yasa masih kesal karena menganggap Widuri pemalas dan manja. Nunung bawain air minum ya, mau anget atau biasa, Non? Tawari Nunung pada Widuri. Minta yang anget ya, Bi. Tolong. Pinta Widuri dengan lembut. Siap, Non. Nunung bergegas kembali ke dapur untuk membawakan minuman untuk Widuri. Yasa melihat betapa Bian begitu protektif pada Widuri. Terkadang, bagi Yasa, adegan manis di antara papa dan ibu sambungnya adalah hal yang sangat memuakkan. Hei, Yas, kamu udah pulang sekolah ya? Sapa Widuri dengan hangat ketika Yasa muncul dan bergabung ke ruang utama rumah. Sebelum pergi ke kamar, Widuri memang ingin menepi dan duduk-duduk dulu di ruang itu. Duduklah, Yas. Pinta Bian. Sepertinya Bian ingin membicarakan sesuatu pada Yasa. Mau ngobrolin soal apa? Tanya Yasa terlihat tak suka. Duduk, pinta Bian sekali lagi. Kali ini Yasa menurut lalu duduk di sofa itu. Bian tak beringsut walau 1 inci pun dari Widuri. Gestur Bian begitu melindungi Widuri. Yasa melempar tatapan matanya ke sisi lain karena tak suka melihat kemesraan itu di depan matanya. Papa harap, kamu mulai semakin dewasa, Yas. Bian membuka obrolan dengan sebuah harapan. Terus, tanya Yasa tanpa menoleh. 6. Kamu harus jadi contoh yang baik, jadi panutan, mengayomi, melindungi. Yasa tak mengerti apa maksud perkataan sang papa. Nasihat Bian kali ini terdengar absurd, karena selama ini, Bian hanya mewanti-wanti Yasa untuk rajin belajar dan stop tawuran. Hanya itu saja. Tapi kenapa sekarang ditambah dengan embel-embel lain? Contoh baik, jadi panutan, mengayomi, melindungi. Itu apa maksudnya? Apa papa mau gue masuk akpol terus nanti jadi polisi? Pikir Yasa. Mas, kamu mau kasih tahu Yasa sekarang? Bisik Widuri terlihat tidak begitu yakin. Iya, sayang. Yas berhak tahu juga kabar bahagia ini, jawab Bian sambil tersenyum yakin. Nggak usah banyak intro deh, Pak. Inti pembicaraan papa tuh apa? Desak Yasa ketus. Oke, papa nggak akan banyak basa-basi lagi. Jadi, persiapkan diri kamu, karena sebentar lagi kamu akan jadi seorang kakak. Yasa senyap, spontan melirik ke arah Bian dan Widuri. Ekspresi datar dan sama sekali tak terbaca. Saya hamil, Yas.
Jika Tuhan menghendaki semuanya berjalan lancar, 9 bulan lagi kamu akan punya adik, ucap Widuri kali ini. Yasa masih menunjukkan ekspresi muka datar, entah ia senang atau malah semakin muak dengan kabar kehamilan ibu sambungnya. 7. Apakah Yasa senang? Pikiran pemuda 17 tahun itu menerawang jauh. Bagaimana rasanya memiliki saudara yang tidak berasal dari rahim yang sama? Apakah akan ada yang berubah? Lebih baikkah? Atau akan membuat hidup Yasa terasa semakin complicated? Bagaimana jika hadirnya sang adik akan merenggut perhatian Bian, kakek dan nenek? Bagaimana? Bukankah hidup sebagai seorang broken home sudah cukup mengikis hak Yasa untuk disayangi secara utuh oleh orang tuanya? Sekarang malah akan tambah lagi makhluk baru yang berpotensi untuk merebut tahta Yasa sebagai satu-satunya anak dan satu-satunya cucu di keluarga. Yasa benar-benar overthinking. Sikap diam dan ekspresi datarnya ternyata menyimpan banyak prediksi buruk yang meracuni pikirannya saat ini. Gimana, Yas? Harusnya sih kamu senang. Yasa tak mau menukas perkataan Bian itu. Yasa masih butuh waktu untuk menentukan apakah ia senang atau tidak. Widuri bisa membaca semuanya. Widuri tidak berharap Yasa bersorak gembira atas kabar itu. Widuri selalu berusaha menempatkan dirinya menjadi Yasa. Begitulah cara Widuri melakukan pendekatan pada Yasa. Aku tahu kalau kamu nggak akan serta-merta senang, Yas. It's okay, perasaan kamu adalah hak kamu. Tapi aku akan buktikan, kalau hadirnya aku di sini tuh bukan untuk merenggut perhatian dan kasih sayang papa kamu untuk kamu, tapi aku ada di sini ingin memberikan kehangatan dan vibe complete family seperti yang kamu mimpikan selama ini. Widuri menatap Yasa dan berusaha untuk menyelami perasaan Yasa saat ini. Widuri mengerti sekali kenapa Yasa banyak diam dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Yas. Bian masih berusaha menarik reaksi Yasa. Selamat buat papa. Ucap Yasa tanpa kesan apapun. Kok selamat buat papa? Ya selamat. Ini salah satu tujuan papa menikah lagi, kan? Biar papa bisa menggantungkan harapan yang nggak bisa papa gantungkan di pundakku, ke anak yang lain. Ternyata reaksi Yasa memang cukup negatif. Suasana malah terasa tegang karena Bian juga mulai tersinggung dengan perkataan sarkastik Yasa. 8. Kamu bicara apa, Yas? Kenapa? Papa tersinggung aku kasih selamat. Terus aku harus kayak gimana? Harus senang. Harus bersorak. Cara kita bahagia udah beda, Pak. Papa bahagia dengan pasangan papa yang baru. Mama juga. Sayangnya, kebahagiaan kalian gak bisa disamain lagi sama standar kebahagiaan buatku. Udah jauh. Udah terlalu jauh. Yasa. Even, aku mengutarakan isi kepala aja papa nggak mau terima. Papa nggak mau dengar. Sekarang aku tahu sih, nggak di mana-mana, suaraku tuh sumbang. Nggak layak buat didengar. Kok kamu malah bicara melebar kemana-mana, Yas? Widuri segera menenangkan Bian. Walau tidak terdengar, tapi Widuri bisa merasakan kalau saat ini amarah Bian sedang bergemuruh dengan sikap dan perkataan Yasa. Udah, Mas. Bisik Widuri lalu menahan Bian untuk bangkit dari duduknya. Please, mohon Widuri. Demi Widuri, Bian pun urung untuk mendebat Yasa. Bian berusaha keras menetralkan kembali perasaannya. Karena situasi sudah semakin tidak kondusif, Yasa pun beranjak tanpa meninggalkan sepatah kata pun lagi. Yasa benci. Benci apapun yang ada di sekitarnya saat ini. Rahang Bian mengencang menahan marah,
Kalau bukan karena Widuri menahan, Bian pasti sudah menegur dan menasehati Yasa habis-habisan. Maafkan dia, Widuri. Ucap Bian penuh sesal. Bian takut kalau Widuri kecewa berat dengan sikap putranya. Nggak ada yang perlu dimaafkan, Mas. Aku udah memprediksi hal semacam ini. Nggak masalah kalau Yasa protes. Apa kamu tahu? Yasa itu cuma butuh buat didengar. Terlepas bahasanya kasar atau terkesan nggak sopan, ucap Widuri. Walau menjadi objek kebencian Yasa, tapi Widuri masih betah menjadi yang ada di pihak Yasa saat ini.